Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, yang sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, yang sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, yang sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi, ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, yang sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, yang sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya
pagi hari ini Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan, hingga kami bisa datang kepada Engkau Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Vivi. Boleh kita untuk menyampaikan firman Tuhan, kami serahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Gusti berkahi kita sedaya. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 58 ayat 1 sampai ke 14. Mazmur 85 terbalik. Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Langsung saya baca. Doa mohon Israel dipulihkan. Tuhan pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka salah. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Ayat 7, apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersukaria karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kesetiaan-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya sudah dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri ini. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan di negeri kita, akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Firman pada pagi ini saya kasih tema. Firman pada pagi ini saya kasih tema yaitu keselamatan sudah dekat. Jadi kalau keselamatan sudah dekat, kita ini tidak boleh santai. Kita ini harus bekerja keras lagi untuk menyegarkan iman kita, otot-otot rohani kita ini untuk terus ambil bagian di dalam di dunia ini. Sehingga keselamatan yang semakin hari semakin dekat ini dapat kita nikmati. Jangan-jangan sampai kita seperti orang-orang yang di LA ya, mereka menerima suatu murka Tuhan yang sungguh dahsyat, yang luar biasa. Itu juga bisa menjadikan gambaran ataupun peringatan bagi kita supaya kita dalam menyambut kedatangan Tuhan, keselamatan yang semakin dekat ini, kita tidak sembrono, kita tidak gegabah. Ya, notabene kita sebagai orang percaya, tetapi jangan iman kita ini hanya di mulut, tetapi menjadi kenyataan, menjadi gaya hidup di dalam
sehari-hari, sehingga iman kita ini berkenan di mata Tuhan. Bagaimana dalam Mazmur 85 ini Daud memohon Israel dipulihkan. Bagaimana keadaannya bahwa Tuhan telah melakukan suatu hal yang luar biasa. Dan saat ini kita mau belajar untuk menyikapi hari Tuhan yang semakin dekat, keselamatan yang sudah dekat ini. Yang pertama, kita harus takut pada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bagian A dan B, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini keselamatan Tuhan itu sudah dekat. Kuncinya kita harus, yang pertama kita harus takut pada Dia. Kalau kita tidak takut, kita ngeremehne, kita seenak dewe, itu tidak termasuk orang yang mempersiapkan, orang yang tidak menyambut keselamatan daripada Tuhan. Tapi orang yang sanggup menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, kita harus takut pada Tuhan. Harus takut, tunduk, taat kepada Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang yang benar-benar menanti Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Kalau di dalam bahasa sehari-hari dikatakan demikian, sungguh ia sangat siap menyelamatkan orang yang takwa. Jadi keselamatan ini disediakan bagi orang yang takwa, orang yang taat, orang yang takut kepada Tuhan. Saya yakin percaya kita yang ada tempat ini adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut pada Tuhan. Sehingga keselamatan yang disediakan oleh Tuhan itu disediakan bagi kita. Puji-pujian dari Bu Vivi tadi itu mengingatkan supaya kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita akan sambut dengan sukacita, kita akan rayakan dengan penuh kegirangan. Karena apa? Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu setia kepada kita. Kalau kita tidak takut pada Dia, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Tapi saat kita ini percaya dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan suatu kekuatan tersendiri dalam hidup kita. Itu saudara, yang pertama di saat kita ini menyambut kedatangan keselamatan yang semakin dekat, kita harus takut pada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-11, tolong bisa ditampilkan Pak Ronald atau Pak Eko. Ayat ke-11, bisa salah satu untuk bantu membacakannya? Ayat 11. Halo, nggak ada yang mau baca? Ya, saya baca Pak Titus. Ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Amin. Amin. Ini saudara, yang kedua, yang pertama tadi kita harus takut pada Tuhan. Yang kedua kita harus hidup dalam kasih dan kesetiaannya. Jadi kasih Tuhan yang sudah diberikan pada kita ini harus kita jalani, harus kita hidupi di bumi ini. Sehingga kasih dan kesetiaan ini harus beriringan bersama-sama. Sehingga ini menjadi suatu hubungan yang sangat sinkron. Saat kita ini memiliki kasih, kesetiaan, ketaatan di dalam dunia ini, maka kita tidak akan menghujat, kita tidak akan menolak Sang Pencipta itu, yang membawa keselamatan itu. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup belajar bersama-sama dalam kasih dan dalam kesetiaan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia. Jangan sampai banyak alasan untuk bisa melayani, harus dilayani bersama-sama Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kita ini boleh benar menjadi orang yang menerima bahagian keselamatan itu. Tanpa ada kasih Tuhan dan kesetiaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan sia-sia. Karena kasihlah yang menjadikan modal utama orang yang melayani Tuhan. Dan biarlah kasih yang daripada Tuhan ini selalu melimpah dalam kehidupan kita.
Ayat ke-11 tadi dengan jelas dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Jadi kasih dan kesetiaan ini tidak bisa dipisahkan. Kasih dan kesetiaan ini selalu menjadi satu paket, sehingga kesetiaan didasarkan kasih pasti melakukan suatu kesetiaan, sehingga akan dikatakan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini keadilan dan damai sejahtera akan berciuman, akan tempuk, akan sepakat, sehingga kita yang ada di tempat ini orang-orang yang memiliki kedamaian, ketentraman, sukacita, dan kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dibangun, orang-orang yang dikuatkan oleh kasih Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin bergairah untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Nah, kita ini orang yang menantikan Tuhan, orang yang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Janganlah kita hanya bersenang-senang untuk menyenangkan kedagingan kita, tapi roh kita ini perlu siraman, roh kita ini perlu pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan, supaya kita yang ada di tempat ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki suatu persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga saat kita diintimidasi, mungkin ada hal-hal suatu pilihan seperti yang kemarin diutarakan oleh siapa itu, Pak Ronald siapa, di hal itu saat ada pilihan pilih Yesus atau siapa, ternyata Yesus ditolak, dan akhirnya Tuhan juga saat itu bergerak. Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Suatu saat bisa terjadi di mana-mana. Itu merupakan suatu peringatan dan tanda-tanda bagi kita yang sudah paham benar firman Tuhan. Kita tidak kaget. Kita harus bersyukur kalau kejadian di LA seperti itu digenapi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dijanjikan bahwa setiap orang yang percaya Tuhan dilindungi, tetapi orang yang menolak Tuhan akan membawa malapetaka pada. Itu suatu gambaran dan peringatan bagi kita bagaimana kita harus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena keselamatan ini semakin hari semakin dekat. Ayo kita lebih gandul Gusti, kita lebih melekat pada Tuhan, kita lebih mepet, lengket sama Tuhan. Di saat kita lengket sama Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Karena itu kita harus tetap setia, tetap hidup dalam kasih-Nya di dalam Tuhan. Yang kedua itu tadi, kasih dan kesetiaan harus ada dalam Tuhan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Dari Mazmur 85 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ini saudara, bagaimana Tuhan akan memberikan suatu kebaikan bagi orang yang takut pada Tuhan, bagi orang yang hidup dalam kasih dan kesetiaan. Dan bagian yang ketiga dikatakan, bahkan Tuhan akan memberikan keadilan, kebaikan dalam kehidupan kita. Saya yakin kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan daripada Tuhan. Dan untuk membalas kebaikan Tuhan, kita saat ini bisa bersekutu satu dengan yang lain. Untuk menyapa Tuhan, untuk menegur Tuhan, untuk ngomong-ngomong sama Tuhan, untuk berdialog sama Tuhan. Dan itulah wujud kita untuk merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa berdialog dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kuasa Tuhan itulah yang akan mengayomi kita, yang akan membawa kita ini semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Di antara kita ini jangan ada yang kemelelet ya. Wah, sok merasa bisa, aku bisa bergerak sendiri, aku bisa melakukan sesuatu ini hanya karena usahaku, karena kepintaranku, karena skillku. Jangan. Kita bisa melakukan semua ini hanya karena Tuhan. Kita harus karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sehingga kita ini bisa melakukan ini itu karena kebaikan Tuhan. Ayat 13 tadi dengan jelas, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Di negeri kita akan memberi hasilnya.
Sehingga apa yang kita kerjakan di bumi ini akan ada hasilnya. Kita mungkin berjerih lelah. Kita mungkin mendapati suatu hal yang tidak enak di dalam pelayanan kita. Tetapi karena Tuhan memberikan yang terbaik, kita tetap dibela Tuhan. Kita tetap menerima pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Kalau saat ini kita mungkin ada agak mundur, agak males, kita ayo bangkit lagi. Favor Tuhan itu akan bergerak dan akan membawa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam renungan ini, dialah boleh mengingatkan pada kita semua untuk menyambut kedatangan Tuhan, keselamatan yang semakin hari semakin dekat. Tadi ada 3 hal. Yang pertama, kita harus takut pada Tuhan. Yang kedua, kita hidup dalam kasih dan kesetiaan. Dan yang ketiga, kita diberikan kebaikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebagai kesimpulannya, kita baca ayat yang ke-14. Ayat ke-14 berbunyi demikian, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kaki kita menjadi berjalan. Ini keadilan ini akan menjadi bahagian dalam kita. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pilih kasih, tapi Tuhan yang adil akan bertindak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mereka tidak membela siapa yang kaya, siapa yang berduit, enggak. Tetapi siapa yang berjalan menurut sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan bertindak adil. Tuhan tidak bisa disuap, Tuhan tidak mau disogok ya. Tuhan kita Tuhan yang adil, yang layak kita sanjung tinggi, yang layak kita muliakan, yang layak kita agungkan. Sehingga kita tidak memiliki hak untuk mengatur Tuhan. Kita yang harus tunduk akan keadilan Tuhan ini. Biarlah renungan ini boleh menguatkan kita dan boleh membuat kita semakin hari semakin bangkit, bukan semakin loyo. Kita harus semakin semangat, semakin bergairah, semakin ngoyo untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Titus buat firman-Nya pada pagi hari ini, di mana dikatakan bahwa keselamatan itu semakin dekat ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kertasnya kan show itu harus perbaiki kertas. Seorang reshuffle ya, di mute ya. Jadi kalau saya melihat bahwa ternyata sifat-sifat ilahi itu adalah kasih, keadilan, dan sikap manusia itu adalah kesetiaan. Jadi kalau kasih, keadilan, dan kesetiaan itu bertemu, maka manusia itu harus menyesuaikan diri dengan Allah, bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan manusia. Nah, saudara, jadi pertemuan itu akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia. Begitu pemerintah Allah terwujud di bumi dan di dalam hati manusia, secara otomatis damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu di dalam kehidupan kita. gampang seperti baju. Ini yang luar biasa. Jadi ternyata kasih itu mendominasi di dalam setiap kehidupan manusia, karena kasih itu daripada Allah. Terima kasih buat firman-Nya pada pagi hari ini. Kita akan menginjak pada doa untuk bangsa dan negara. Saya akan melihat siapa yang bisa untuk mendoakan bangsa dan negara. Nah, ini Cik Tuang. Bisa Cik ya? Terima Untuk kasih. mendoakan bangsa dan negara. Ya, silakan Cik. Terima kasih Pak Daniel. Yuk kita satukan hati untuk doa, mendoakan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Puji syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi yang begitu memberkati setiap kami Tuhan. Mengisi relung hati setiap kami, kasih damai sejahtera, sukacita, kebaikan, keadilan, dan melingkupi hati setiap kami yang boleh menjadi garam bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, kami memohon kepadamu agar dari Sabang sampai Merauke Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan
kelimpahan, kemakmuran, kebangkitan ekonomi ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami yang baru, Bapak Prabowo beserta Kementerian Merah Putih bekerja dengan extraordinary yang luar biasa, hikmat, marifat yang Kau berikan ya Tuhan, untuk boleh mengentaskan segala permasalahan yang terjadi dan semuanya menjadikan proses yang lebih baik, memproses bangsa dan negara Indonesia ini menjadi lebih baik, seturut akan firman-Mu dan boleh menjadi saksi serta kebanggaan bagi dunia. Bangsa kami boleh bertumbuh menjadi lebih dewasa dan nama-Mu lebih dimuliakan, banyak lutut bertelut memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kirimkan malaikat-Mu yang berlaksa-laksa Tuhan untuk memberikan keamanan, kelancaran bagi setiap umat-Mu untuk melakukan aktivitas setiap hari untuk memajukan dan menghasilkan output yang lebih baik bagi bangsa ini sebagai bangsa yang maju, berkembang dan mempunyai roh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berikanlah kelimpahan, kesejahteraan, gemah limpah roh jinawi ya Tuhan, kebangkitan ekonomi bagi bangsa Indonesia ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin bahwa setia, jika kami tetap setia di dalam firman-Mu melakukannya, maka Engkau akan membuat kehidupan menjadi semakin menaik dan bukan menurun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor, dan Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap kami yang mengasihi-Mu, bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, haleluya, haleluya, yang percaya bersama katakan amin. Amin. Terima kasih Siswa. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Ronald untuk saling mendoakan. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit. Silakan.
Sensus. Shalom Pak Erik. Pak Erik kok di tengah kegelapan ya? Ya, itu kamarnya dipenuhi dengan kegelapan, hatinya diterangi dengan firman. Oh, haleluya. Selamat sugeng enjang kapengge. Pagi semuanya. Pak Yusuf mana ini? Ya, ketemu Pak Yusuf. Kamu ini loh. Pak Yusuf mana ini? Tidak kelihatan Pak Yusuf ini. Leti orangnya kita itu loh, di ruang tamu loh. Loh. Paginya mana Pak Lukas ini? Ya, Kopinya mana? Pak Lukas ini kopinya mana? ini belum bikin, airnya belum mendidih. Tapi malam ketemu no, enggak ngomong. Nggak ngomong. Pak Daniel. Ya. Halo Pak Daniel. Halo. Halo. Ya. Oke. Dengar Pak? Dengar. Oke. Jelas. Kita teriakan yel-yel kita. Oke, siap semuanya. Halo. Kamera, Pak Ronald. Oke, kita akan teriakan yel-yel kita. Keluarga saat teduh. Praise Yes. the Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep praying. Haleluya. Jadi lebih semangat meskipun Pare tadi malam diguyur hujan sampai pagi sekalipun, tapi semangat tetap membara di dalam kehidupan kita masing-masing. Luar Amin. biasa. Haleluya. Kita akan berdoa penutup yang menutup doa. Kami serahkan ke Pak Yusuf. Sampai di mana ini Pak Yusuf? Sampai rumah. Sampai rumah. Oh. Ayo Pak Yusuf. Siapa yang mau didoakan nih? Ada Tak ada kesempatan. ngono kabeh ae. Ya. Doa Oke, silakan Pak Yusuf. Doa keuangan. Yo, keuangan. Wah, Bang. itu penyakit lama itu semua ini. Penyakit Aku juga lama. mau itu. Penyakit mulai dari zaman Nuh ya. Zaman Nuh apa zaman Iya, itu Adam ini, Pak? penyakit mulai dari zaman Nuh itu. Oke, baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang layak untuk kami puji dan kami agungkan. Persekutuan kami pagi hari ini, sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami tetap berdoa dan memuji muliakan nama Tuhan. Kau memberkati dari setiap anggota saat teduh pagi hari ini. Yang mengalami kemerosotan keuangan supaya Tuhan kirim berkat-berkat yang melimpah bagi mereka. Yang sedang mengalami kemerosotan keuangan. Dan yang mengalami kelemahan tubuh supaya Tuhan pulihkan kekuatan mereka. Satu persatu supaya mereka beroleh kasih daripada Tuhan. Dan mereka dapat beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Obat-obatan yang mereka konsumsi itu boleh menjadi sarana menyembuhkan mereka. Karena Tuhan yang lebih dulu menjamah tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian pula mereka yang sedang bergumul, merawat orang tuanya, anak-anaknya yang sakit, suami yang sakit, istri yang sakit. Engkau pun hadir untuk memulihkan mereka, menyembuhkan mereka satu dengan yang lain. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur menyerahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang akan dapat memampukan dan menguatkan mereka. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang akan menyembuhkan dan memulihkan satu dengan yang lain. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, baik si Sean dan juga Pak Teguh, dan teman-teman kami yang lain. Pak Kimin dalam pemulihan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, sertai. Terpuji-pujilah Yesus Kristus. Demikian pula kami semua yang mengalami kemerosotan keuangan ataupun tagihan-tagihan yang kekurangan. Tuhan kiranya Engkau pun hadir secara khusus untuk
Ibu Suang, supaya Tuhan kirim berkat yang melimpah-limpah baginya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Demikian kami semua, Tuhan tolong. Kirim berkat-berkat-Mu, berkas-berkas-Mu, agar kami boleh menikmati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima Amin. kasih Tuhan Pak Yusuf. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat Thank you. beraktivitas. Thank you semuanya. Semangat. Berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada Erik, Ya, Vivi, tutup Fenda. ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, Cik Suang.